Mistikus Channel. Selamat datang. Vlog Jalan Cinta Sang Sufi. Khazanah Sufi. Peringkat dan pembagian wali Allah menurut Syekh Ibnu Arabi dalam kitab Futuhatul Makkiyah. Seperti para nabi-nabi dan rasul-rasul yang martabat serta kedudukan mereka tidak sama di antara satu sama lain, para aulia juga diberi martabat berlainan. Di kalangan para anbiya dan rasul yang jumlahnya sangat banyak itu pun, nabi lebih 124.000 dan rasul 315, yang wajib diketahui hanya 25 orang saja, nabi dan rasul, sedangkan yang lainnya tidak wajib diketahui. Dari 25 orang nabi dan rasul itu ada 5 orang yang dikaruniakan martabat tinggi, dipanggil Ulul Azmi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Ibrahim Alaihi Salam, Nabi Musa Alaihi Salam, Nabi Isa Alaihi Salam dan Nabi Nuh Alaihi Salam. Para aulia juga mempunyai martabat yang berbeda-beda. Namun tidak ada siapa yang dapat mengenal pasti siapakah di antara para aulia itu yang tertinggi martabatnya kecuali Allah, karena fungsi atau peranan para nabi dan rasul. Seperti dijelaskan dahulu, para nabi dan rasul yang diutus kepada manusia harus membuktikan bahwa mereka dibekali dengan mukjizat yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Tetapi para aulia tidak wajib membuktikan diri mereka sebagai aulia melalui karomah yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka. Bahkan para aulia dikehendaki merahasiakan kewalian mereka, apalagi martabat mereka, kecuali dalam keadaan darurat atau terdesak saja. Sebab itu para aulia tidak dapat dikenal pasti yang lebih tinggi martabatnya dari yang lain, sedangkan jumlah mereka sangat banyak. Mungkin martabat para aulia itu dapat dikenal hanya melalui karomah mereka, sedangkan karomah mereka pun tidak wajib ditontonkan kepada orang banyak, kecuali jika terdesak. Tingkatan para wali dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang terbatas jumlahnya di setiap masanya, tetapi ada pula yang tidak terbatas jumlahnya. Sehubungan dengan hal ini, Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi memberikan penjelasan tentang tingkatan dan pembagian para wali seperti yang diterangkan dalam kitabnya Futuhatul Makkiyah pada bab ke-73 yang diringkas oleh Syekh Al-Manawi dalam Muqaddimah Tabakat Sugrahnya sebagai berikut. Pembagian wali-wali Allah. 1. Al-Aqtab. Al-Aqtab berasal dari kata tunggal Al-Qutub yang mempunyai arti penghulu. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa Al-Aqtab adalah derajat kewalian yang tertinggi. Jumlah wali yang mempunyai derajat tersebut hanya terbatas seorang saja untuk setiap masanya. Seperti Abu Yazid Al-Bustami dan Ahmad Ibnu Harun Rashid As-Siti. Di antara mereka ada yang mempunyai kedudukan di bidang pemerintahan, meskipun tingkatan takarrubnya juga mencapai derajat tinggi, seperti para Khulafaur Rasyidin, Al-Hasan Ibnu Ali, Muawiyah Ibnu Yazid, Umar Ibnu Abdul Aziz dan Al-Mutawakkil. 2. Al-Aimah. Al-Aimah berasal dari kata tunggal imam yang mempunyai arti pemimpin. Setiap masanya hanya ada 2 orang saja yang dapat mencapai derajat Al-Aimah. Keistimewaannya, ada di antara mereka yang pandangannya hanya tertumpu ke alam malakut saja, ada pula yang pandangannya hanya tertumpu di alam malaikat saja. 3. Al-Autad. Al-Autad berasal dari kata tunggal Al-Watad yang mempunyai arti pasak. Yang memperoleh derajat Al-Autad hanya ada 4 orang saja setiap masanya. Kami menjumpai seorang di antara mereka di kota Fes di Morokco. Mereka tinggal di utara, di timur, di barat dan di selatan bumi, mereka bagaikan penjaga di setiap pelosok bumi. 4. Al-Abdal. Al-Abdal berasal dari kata badal yang mempunyai arti menggantikan. Yang memperoleh derajat Al-Abdal itu hanya ada 7 orang dalam setiap masanya. Setiap wali Abdal ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga suatu wilayah di bumi ini. Dikatakan di bumi ini mempunyai 7 daerah. Setiap daerah dijaga oleh seorang wali Abdal. Jika wali Abdal itu meninggalkan tempatnya, maka ia akan digantikan oleh yang lain. Ada seorang yang bernama Abdul Majid bin Salamah pernah bertanya pada seorang wali Abdal yang bernama Muaz bin Ashrash, amalan apa yang dikerjakannya sampai ia menjadi wali Abdal? Jawab Muaz bin Ashrash, para wali Abdal mendapatkan derajat tersebut dengan 4 kebiasaan, yaitu sering lapar, gemar beribadah di malam hari, suka diam dan mengasingkan diri. 5. An-Nuqobah.
An-Nuqobah berasal dari kata tunggal nakib yang mempunyai arti ketua suatu kaum. Jumlah wali Nuqobah dalam setiap masanya hanya ada 12 orang. Wali Nuqobah itu diberi karomah mengerti sedalam-dalamnya tentang hukum-hukum syariat. Dan mereka juga diberi pengetahuan tentang rahasia yang tersembunyi di hati seseorang. Selanjutnya mereka pun mampu untuk meramal tentang watak dan nasib seorang melalui bekas jejak kaki seseorang yang ada di tanah. Sebenarnya hal ini tidaklah aneh. Kalau ahli jejak dari Mesir mampu mengungkap rahasia seorang setelah melihat bekas jejaknya, apakah Allah tidak mampu membuka rahasia seseorang kepada seorang walinya? 6. An-Nujabah. An-Nujabah berasal dari kata tunggal najib yang mempunyai arti bangsa yang mulia. Wali Nujabah pada umumnya selalu disukai orang. Di mana saja mereka mendapatkan sambutan orang ramai. Kebanyakan para wali tingkatan ini tidak merasakan diri mereka adalah para wali Allah. Yang dapat mengetahui bahwa mereka adalah wali Allah hanyalah seorang wali yang lebih tinggi derajatnya. Setiap zaman jumlah mereka hanya tidak lebih dari 8 orang. 7. Al-Hawariyun. Al-Hawariyun berasal dari kata tunggal hawari yang mempunyai arti penolong. Jumlah wali hawari ini hanya ada 1 orang saja di setiap zamannya. Jika seorang wali hawari meninggal, maka kedudukannya akan diganti orang lain. Di zaman Nabi hanya sahabat Zubair bin Awam saja yang mendapatkan derajat wali hawari seperti yang dikatakan oleh sabda Nabi, setiap Nabi mempunyai hawari. Hawariku adalah Zubair ibnul Awam. Walaupun pada waktu itu Nabi mempunyai cukup banyak sahabat yang setia dan selalu berjuang di sisi beliau. Tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata demikian, karena beliau tahu hanya Zubair saja yang meraih derajat wali hawari. Kelebihan seorang wali hawari biasanya seorang yang berani dan pandai berhujjah. 8. Ar-Rajbiyun. Ar-Rajbiyun berasal dari kata tunggal Rajab. Wali Rajbiyun itu adanya hanya pada bulan Rajab saja. Mulai awal Rajab hingga akhir bulan mereka itu ada. Selanjutnya keadaan mereka kembali biasa seperti semula. Setiap masa, jumlah mereka hanya ada 40 orang saja. Para wali Rajbiyun ini terbagi di berbagai wilayah. Di antara mereka ada yang saling mengenal, tapi kebanyakannya tidak. Disebutkan bahwa ada sebagian orang dari wali Rajbiyun yang dapat melihat hati orang-orang Syiah melalui kasyaf. Ada 2 orang Syiah yang mengaku sebagai ahlu sunnah di hadapan seorang wali Rajbiyun. Lalu keduanya diusir, karena wali Rajbiyun itu melihat keduanya berupa 2 ekor babi, sebab keduanya membenci Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat lain. Keduanya hanya mencintai Sayyidina Ali dan sejumlah sahabatnya. Ketika keduanya bertanya padanya, maka si wali tersebut berkata, "Aku lihat kamu berdua berupa 2 ekor babi, karena kamu menganut mazhab Syiah dan membenci para sahabat Nabi." Ketika berita itu disadari kebenarannya oleh keduanya, maka keduanya mengaku benar dan segera memohon ampun kepada Allah. Demikianlah sedikit kisah kasyaf seorang wali Rajbiyun. Pada umumnya, di bulan Rajab, sejak awal harinya, para wali Rajbiyun menderita sakit, sehingga mereka tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya. Selama bulan Rajab, mereka senantiasa mendapat berbagai pengetahuan secara kasyaf, kemudian mereka memberitahukannya kepada orang lain. Anehnya penderitaan mereka hanya berlangsung di bulan Rajab. Setelah bulan Rajab berakhir, maka kesehatan mereka kembali seperti semula. 9. Al-Hatamiyun. Al-Hatamiyun berasal dari kata hatam yang mempunyai arti penutup atau penghabisan. Maksudnya derajat Al-Hatamiyun adalah sebagai penutup para wali. Jumlah mereka hanya seorang. Tidak ada derajat kewalian umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih tinggi dari tingkatan ini. Jenis wali ini hanya akan ada di akhir masa, yaitu ketika Nabi Isa alaihi salam datang kembali. Di antaranya, ada para wali yang hatinya seperti Nabi Adam alaihi salam. Jumlah mereka hanya 300 orang. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berhati seperti hati Adam alaihi salam. Mereka diberi anugerah tersendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Muhyiddin berkata, jumlah wali jenis ini bukan hanya 300 orang saja di kalangan umatnya, tetapi ada juga di kalangan umat-umat lain. Tentang keberadaan mereka hanya dapat diketahui secara kasyaf. Setiap masanya dunia tidak pernah kosong dari keberadaan mereka.
Mereka mempunyai budi pekerti ilahi, mereka amat dekat di sisi Allah. Doa mereka selalu diterima oleh Allah. Mereka senang dengan doa, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami suka menganiaya diri kami. Jika Engkau tidak berkenan memberi ampunan dan kasih sayang kepada kami, pasti kami akan termasuk orang-orang yang rugi." Di antara mereka ada pula yang berhati seperti hati Nabi Nuh alaihi salam. Jumlah mereka hanya 40 orang di setiap zamannya. Hati mereka seperti hatinya Nabi Nuh alaihi salam. Beliau adalah Nabi dan Rasul pertama. Mereka suka berdoa, seperti doa Nabi Nuh alaihi salam yang artinya, "Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan siapa saja dari orang beriman, lelaki ataupun wanita yang masuk ke dalam rumahku dan jangan Engkau tambahkan bagi orang-orang yang berbuat aniaya kecuali kebinasaan." Tingkatan wali dari jenis ini sukar diraih orang, sebab ciri khas mereka sangat keras dalam menegakkan agama, seperti sifat Nabi Nuh alaihi salam. Mereka selalu memperhatikan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa yang beribadah selama 40 hari dengan penuh ikhlas, maka akan terpancar ilmu hakikat dari lubuk hatinya ke lidahnya. Di antaranya pula ada yang berhati seperti hati Nabi Ibrahim. Jumlah wali jenis ini hanya ada 7 orang dalam setiap zamannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang mereka dalam salah satu sabdanya. Mereka suka dengan doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang artinya, "Tuhanku, berikan kepadaku kebijaksanaan, dan masukkan aku kepada orang-orang salih." Mereka diberi keistimewaan yang luar biasa, hati mereka dibersihkan dari rasa ragu, rasa dengki dan rasa buruk sangka terhadap halik maupun makhluk, mereka terlindung dari semua perbuatan buruk. Syekh Muhyiddin berkata, "Aku pernah menemui salah seorang dari jenis wali tersebut, aku kagum dengan kemuliaan budi pekertinya, luas pengetahuannya dan kesucian hatinya, sampai aku beranggapan bahwa kesenangan syurga telah dipercepatkan baginya." Di antaranya pula ada yang berhati seperti hati malaikat Jibril. Jumlah wali jenis ini hanya ada 5 orang saja dalam setiap zamannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyebut tentang mereka dalam salah satu sabdanya. Mereka diberi kekuatan seperti yang diberikan kepada malaikat Jibril yang amat kuat. Di hari kiamat kelak, mereka akan dikumpulkan dengan malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril senantiasa membantu rohani mereka, sehingga mereka selalu terpimpin. Di antaranya pula ada yang berhati seperti hati malaikat Mikail alaihi salam. Jumlah mereka hanya ada 3 orang saja dalam setiap masanya. Keistimewaan mereka suka berlemah lembut terhadap semua orang, dan mereka diberi kekuatan seperti malaikat Mikail. Di antaranya pula ada yang berhati seperti hati malaikat Israfil. Jumlah mereka hanya ada 1 orang saja dalam setiap zaman. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyebut tentang mereka dalam salah satu sabdanya. Menurut pengamatan kami, Syekh Abu Yazid Al-Bustami termasuk salah seorang dari jenis wali ini. Termasuk juga Nabi Isa alaihi salam. Syekh Al-Muhyiddin berkata, di antara tokoh-tokoh sufi ada yang diberi hati seperti hati Nabi Isa, kedudukan mereka sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya pula ada yang diberi hati seperti hati Nabi Daud alaihi salam. Jumlah mereka di setiap masa hanya terbatas beberapa orang saja. Mereka diberi berbagai keistimewaan, kedudukan tinggi di dunia dan ketebalan iman. 10 Rijalul Gaib. Di antaranya pula ada yang diberi pangkat Rijalul Gaib atau manusia-manusia misteri. Jumlah wali jenis ini hanya 10 orang di setiap masa. Mereka orang-orang yang selalu khusyuk, mereka tidak berbicara kecuali dengan perlahan atau berbisik, karena mereka merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi mereka. Mereka sangat misteri, sehingga keberadaan mereka tidak banyak dikenal kecuali oleh ahlinya. Mereka selalu rendah hati, malu dan mereka tidak banyak mementingkan kesenangan dunia. Boleh dikata segala tindak tanduk mereka selalu misteri. Di antaranya pula ada yang selalu menegakkan agama Allah. Jumlah mereka hanya 18 orang di setiap masa. Ciri khas mereka adalah selalu menegakkan hukum-hukum Allah. Dan mereka bersikap keras terhadap segala penyimpangan. Syekh Abu Madian termasuk salah seorang di antara mereka. Beliau berkata kepada murid-muridnya, tampilkan kepada manusia tanda ridho kamu sebagaimana kamu menampilkan rasa ketidaksenangan kamu, dan perlihatkan kepada manusia segala nikmat yang diberikan Allah,
baik yang zuhiriyah maupun batiniah seperti yang dianjurkan Allah dalam firman-Nya berikut. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaknya engkau menyebut-nyebutnya sebagai tanda bersyukur. Surah Ad-Duha ayat 11. 11. Rijalul Quwatul Ilahiyah. Di antaranya pula ada wali yang dikenal dengan nama Rijalul Quwatul Ilahiyah, artinya orang-orang yang diberi kekuatan oleh Tuhan. Jumlah mereka hanya 8 orang saja di setiap zaman. Wali jenis ini mempunyai keistimewaan, yaitu sangat tegas terhadap orang-orang kafir dan terhadap orang-orang yang suka memperkecilkan agama. Sedikitpun mereka tidak takut oleh kritikan orang. Di kota Fes ada seorang yang bernama Abu Abdullah Ad-Dakak. Beliau dikenal sebagai seorang wali dari jenis Rijalul Quwatul Ilahiyah. Di antaranya pula ada jenis wali yang sifatnya keras dan tegas. Jumlah mereka hanya ada 5 orang di setiap zaman. Meskipun watak mereka tegas, tetapi sikap mereka lemah lembut terhadap orang-orang yang suka berbuat kebajikan. 12. Rijalul Hanani wal Atfil Ilahi. Di antaranya pula ada jenis wali yang dikenal dengan nama Rijalul Hanani wal Atfil Ilahi, artinya mereka yang diberi rasa kasih sayang Allah. Jumlah mereka hanya ada 15 orang di setiap zamannya. Mereka selalu bersikap kasih sayang terhadap manusia, baik terhadap yang kafir maupun yang mukmin. Mereka melihat manusia dengan pandangan kasih sayang, karena hati mereka dipenuhi rasa insaniah yang penuh rahmat. 13. Rijalul Haibah wal Jalal. Di antaranya pula ada yang termasuk dalam golongan Rijalul Haibah wal Jalali. Jumlah mereka hanya 4 orang di setiap masa. Jenis wali tingkatan ini dikenal sebagai orang-orang yang hebat dan mengagumkan, meskipun sifat mereka lemah lembut, tetapi orang-orang yang menemui mereka akan tunduk. Mereka tidak dikenal di bumi, tapi mereka adalah orang-orang yang dikenal di langit. Di antara mereka ada yang mempunyai hati seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada pula yang mempunyai hati seperti Nabi Syuaib, Nabi Saleh dan Nabi Hud. Sayyid Muhyiddin berkata, aku pernah menemui wali golongan ini di kota Damsyik. 14. Rijalul Fathi. Di antaranya pula ada yang termasuk dalam golongan Rijalul Fathi. Artinya rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terbuka bagi mereka. Jumlah mereka hanya ada 24 orang di setiap masanya. Jumlah mereka sama dengan bilangan jam, yaitu 24 orang. Meskipun demikian, mereka tidak pernah berkumpul di satu tempat dalam jumlah sebanyak itu. Adanya mereka menyebabkan terbukanya pintu-pintu pengetahuan, baik yang nyata maupun yang rahasia. 15. Rijalul Ma'arij al-Ula. Di antaranya pula ada yang termasuk dalam kelompok Rijalul Ma'arij al-Ula. Jumlah mereka hanya 7 orang di setiap masa. Mereka termasuk wali-wali tingkatan tinggi, hampir setiap saatnya mereka naik ke alam malakut, mereka adalah orang-orang pilihan. 16. Rijalu Tahtil Asfal. Di antaranya pula ada yang termasuk dalam golongan Rijalu Tahtil Asfal, yaitu mereka yang berada di alam terbawah di bumi. Jumlah mereka tidak lebih dari 21 orang di setiap masa. Ciri khas wali ini, hati mereka selalu hadir di hadapan Allah. 17. Rijalul Imdadil Ilahi wal Kaun. Di antaranya pula ada yang termasuk dalam golongan Rijalul Imdadil Ilahi wal Kauni, yaitu mereka yang selalu mendapat karunia ilahi. Jumlah mereka tidak lebih dari 3 orang di setiap masa. Mereka selalu mendapat pertolongan Allah untuk menolong manusia sesamanya. Sikap mereka dikenal lemah lembut dan berhati penyayang. Mereka senantiasa menyalurkan anugerah-anugerah Allah kepada manusia. Pokoknya, adanya mereka menunjukkan kepanjangan kasih sayang Allah kepada makhluknya. 18. Ilahiyun Rahmaniyun. Di antaranya pula ada yang termasuk dalam golongan Ilahiyun Rahmaniyun, yaitu manusia-manusia yang diberi rasa kasih sayang yang luar biasa. Jumlah mereka ini hanya 3 orang di setiap masa. Sifat mereka seperti wali-wali abdal, meskipun mereka tidak termasuk di dalamnya. Kegemaran mereka suka mengkaji firman-firman Allah. 19. Rijalul Istita'alah. Di antaranya pula ada yang termasuk dalam golongan Rijalul Istita'alah, yaitu manusia-manusia yang selalu mendapat pertolongan Allah. Jumlah mereka hanya seorang dalam setiap masa. Yang termasuk kelompok ini adalah Syekh Abdul Qadir Jilani. Mereka selalu menolong manusia dan mereka sangat ditakuti. 20. Rijalul Ghina Billah.
Di antaranya pula ada yang termasuk dalam golongan Rijalul Ginabilah, yaitu orang-orang yang tidak memerlukan kepada manusia sedikit pun. Jumlah mereka hanya 2 orang di setiap masanya. Mereka selalu mendapat siraman rohani dari alam malakut, sehingga kelompok ini tidak memerlukan kepada bantuan siapapun, selain bantuan Allah. 21 Rijalu, Ainut Tahkim Was-Zawaid. Di antaranya pula ada yang termasuk dalam golongan Rijalu, Ainut Tahkim Was-Zawaid. Jumlah mereka hanya 10 orang di setiap zamannya. Mereka senantiasa meningkatkan keyakinannya terhadap masalah-masalah yang gaib. Seluruh hidup mereka terlihat aktif di semua aktivitas ibadah. 22 Rijalul Istiqaq. Di antaranya pula ada yang termasuk dalam golongan Rijalul Istiqaq, yaitu mereka yang selalu rindu kepada Allah. Jumlah mereka hanya 5 orang di setiap zamannya. Kegemaran mereka hanya memperbanyakkan sholat di siang hari dan di malam hari. 23 Al-Mulamatiyah. Di antaranya, ada yang termasuk dalam golongan Al-Mulamatiyah. Mereka tergolong dari wali derajat yang tinggi, pimpinan tertingginya adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka sangat berhati-hati dalam melaksanakan syariat Islam. Segala sesuatu mereka tempatkan di tempatnya yang tepat. Tindak tanduk mereka selalu didasari rasa takut dan hormat kepada Allah. Sudah tentu keberadaan mereka sangat diperlukan, meskipun mereka tidak terbatas. Ada kalanya jumlah mereka meningkat, tetapi ada kalanya pula jumlah mereka berkurang. 24 Al-Fuqara. Di antaranya, ada pula yang termasuk dalam golongan Al-Fuqara. Jumlah mereka ada kalanya meningkat dan ada kalanya berkurang. Ciri khas mereka ini selalu merendahkan diri. Mereka merasa rendah di hadapan Allah. 25 As-Sufiyah. Di antaranya, ada pula yang termasuk dalam kelompok As-Sufiyah. Jumlah mereka tidak terbatas. Ada kalanya membesar dan ada kalanya pula berkurang. Mereka dikenal sebagai wali yang amat luhur budi pekertinya. Mereka selalu menghias diri mereka dengan kebajikan-kebajikan yang sesuai dengan ketinggian budi pekerti mereka. 26 Al-Iba'ad. Di antaranya, ada pula yang termasuk dalam golongan Al-Iba'ad. Mereka dikenali sebagai orang-orang yang suka beribadah. Pokoknya, ibadah merupakan kegiatan mereka sehari-hari. Mereka suka mengasingkan diri di gunung-gunung, di lembah-lembah dan di pantai-pantai. Di antara mereka ada yang mau bekerja, tetapi kebanyakan dari mereka meninggalkan semua kegiatan duniawi. Puasa sepanjang masa dan beribadah di malam hari merupakan syiar mereka. Sebab, menurut mereka dunia ini adalah tempat untuk menyuburkan amal-amal di akhirat. Abu Muslim Al-Haulani adalah di antara wali tingkatan ini. Biasanya jika ia merasa letih ketika beribadah di malam hari, maka ia memukul kedua kakinya seraya berkata, "Kamu berdua lebih pantas dipukul dari binatang ternakanku." 27 Az-Zuhad. Di antaranya, ada pula yang termasuk dalam golongan Az-Zuhad. Mereka termasuk orang-orang yang suka meninggalkan kesenangan duniawi. Mereka mempunyai harta, tetapi mereka tidak pernah menikmatinya sedikit pun, sebab seluruh hartanya mereka nafkahkan pada jalan Allah. Sayyid Muhyiddin berkata, di antara bapak saudaraku ada yang tergolong dari wali tingkatan ini. Disebutkan bahwa Syekh Abdullah Et-Tunisi, seorang ahli ibadah di masanya, ia dikenal sebagai salah seorang wali Az-Zuhad. Pada suatu hari, penguasa kota Tilmasan menghampiri tempat Syekh Abdullah seraya berkata kepadanya, "Wahai Syekh Abdullah, apakah aku boleh sholat dengan pakaian kebesaranku ini?" Mendengar pertanyaan itu, Syekh Abdullah tertawa. Tanya si penguasa, "Mengapa engkau tertawa, wahai Syekh?" Jawab Syekh Abdullah, "Aku tertawa karena lucunya pertanyaanmu tadi, sebab mengapa engkau bertanya kepadaku seperti itu, padahal pakaianmu dan makananmu dari harta yang haram?" Mendengar jawaban Syekh Abdullah seperti itu, maka si penguasa menangis dan menyatakan taubatnya kepada Syekh. Selanjutnya ia meninggalkan kekuasaannya demi untuk mengabdikan diri kepada Syekh Abdullah. Sehingga beliau berkata, "Mintalah doa kepada Yahya bin Yafan, sesungguhnya ia adalah seorang penguasa dan seorang ahli zuhud. Andai kata aku diuji sepertinya, mungkin aku tidak dapat melaksanakannya." 28 Rijalul Lemai. Di antaranya, ada pula yang termasuk dalam golongan Rijalul Lemai. Mereka adalah para wali yang senantiasa beribadah di pinggir-pinggir laut dan sungai.
Mereka tidak banyak dikenal, karena mereka suka mengasingkan diri. Disebutkan bahwa Syaikh Abu Saud Asy-Syibli pernah berada di pinggir sungai Dajlah di Baghdad. Ketika hatinya bergerak, apakah ada di antara hamba-hamba Allah yang beribadah di dalam air? Tiba-tiba ada seorang yang muncul dari dalam air seraya berkata, "Ada, wahai Abu Saud. Di antara hamba-hamba Allah ada juga yang beribadah di dalam air dan aku termasuk di antara mereka. Aku berasal dari negeri Takrit, aku sengaja keluar, karena beberapa hari mendatang akan terjadi musibah di negeri Baghdad." Kemudian ia menghilang ke dalam air. Kata Abu Saud, ternyata tidak lebih dari 15 hari musibah memang terjadi. 29. Al-Afrad. Di antaranya, ada pula yang termasuk dalam golongan Al-Afrad. Mereka termasuk wali-wali berkedudukan tinggi. Di antara mereka adalah Syaikh Muhammad Al-Awani, sahabat karib Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka ini jarang dikenal manusia awam, karena kedudukan mereka terlalu tinggi. Jumlah mereka tidak terbatas. Ada kalanya jumlah mereka meningkat dan ada kalanya pula berkurang. 30. Al-Umana. Di antaranya, ada pula yang termasuk dalam golongan Al-Umana, artinya orang-orang yang dapat diberikan kepercayaan. Di antara mereka adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Ubaidah adalah orang yang paling dapat diberi kepercayaan di antara umat ini. Jumlah mereka tidak terbatas. Mereka jarang dikenal manusia, karena mereka tidak pernah menonjol di tengah masyarakatnya. 31. Al-Qurra. Di antaranya, ada pula yang termasuk dalam golongan Al-Qurra. Mereka ahli membaca Al-Quran. Menurut sebuah hadis, wali-wali ini termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah, karena mereka ahli Al-Quran. Dan mereka harus dimuliakan. Syaikh Sahal bin Abdullah At-Tusturi termasuk di antara mereka. 32. Al-Ahbab. Di antaranya, ada pula yang termasuk dalam golongan Al-Ahbab, yaitu orang-orang yang dikasihi. Jumlah mereka tidak terbatas, ada kalanya meningkat, ada kalanya pula berkurangan. Mereka mencapai tingkatan ini disebabkan mereka melaksanakan segala ibadah dan takarrub karena cinta kepada Allah. Ibadah yang didasari cinta, lebih baik dari ibadah yang berharap pahala dan syurga. Maka sebagai imbalan baik bagi mereka, mereka mendapat kasih sayang Allah yang luar biasa. 33. Al-Muhaddathun. Di antaranya, ada pula yang termasuk dalam golongan Al-Muhaddathun, yaitu orang-orang yang selalu diberi ilham oleh Allah. Menurut hadis Nabi, ada sebagian dari umatku yang diberi ilham dari Allah. Maka Umar bin Al-Khattab termasuk salah satu dari mereka. Sayyid Muhyiddin Ibnu Arabi berkata, di zaman kami ada pula wali-wali Al-Muhaddathun, di antaranya adalah Abul Abbas Al-Hashab dan Abu Zakaria Al-Bahai. Para wali yang tergolong dalam golongan ini senantiasa mendapat bisikan-bisikan rohani dari penduduk alam malakut, misalnya dari Jibril, Mikail, Israfil dan Israel, sebab rohani mereka sudah dapat menembus alam arwah atau alam malakut. 34. Al-Ahillah. Di antaranya, ada pula yang termasuk dalam golongan Al-Ahillah. Mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah, sebab segala ibadah yang mereka lakukan selalu didasari cinta kepada Allah. Jumlah mereka tidak terbatas, ada kalanya meningkat dan ada kalanya berkurangan. 35. As-Samra. Di antaranya, ada pula yang termasuk dalam golongan As-Samra. Arti kata As-Samra adalah berkulit hitam manis. Jumlah mereka tidak terbatas. Mereka termasuk orang-orang yang senantiasa berdialog dengan Allah, sebab hati mereka selalu dipenuhi rasa ketuhanan yang tiada taranya. 36. Al-Wirathah. Di antaranya, ada pula yang termasuk dalam golongan Al-Wirathah, yaitu mereka yang mendapat warisan dari Allah. Mereka adalah para ulama, pewaris para nabi. Kelompok ini termasuk orang-orang yang gemar beribadah sampai melebihi dari batas kemampuannya. Mereka suka mengasingkan diri di tempat-tempat terpencil demi untuk memenuhi kecintaannya kepada Allah. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share dan subscribe serta nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.